Siamo tutti fratelli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ngesti Mukti Rezeki dari unit PMR Widaman Purbalingga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang donor darah. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu donor darah? Jadi, donor darah ialah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah ialah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan ini dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap yaitu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah dikategorikan menjadi dua macam, yaitu DDS dan DDP. DDS atau donor darah sukarela yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darahnya akan diberikan. Sedangkan DDP atau donor darah pengganti yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia tahu kepada siapa darahnya akan diberikan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat seseorang yang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah? Mereka yang kekurangan darah itu pasti sangat memerlukan transfusi darah. Mengapa? Karena jika mereka tidak diberikan transfusi darah, jiwa mereka bisa terancam. Loh, kok sampai bisa jiwa mereka terancam sih? Emangnya apa fungsi dari darah? Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Setelah mengetahui fungsi dari darah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis golongan darah. Golongan darah setiap orang itu berbeda-beda loh. Oleh karena itu, kita tidak boleh asal ketika akan mendonorkan darah. Jenis-jenis golongan darah dibagi menjadi 4 macam, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, jenis golongan darah berdasarkan resusnya dibagi menjadi 2, yaitu resus positif dan resus negatif. Kak, kalau mau donor darah, ada nggak sih persyaratannya? Ada dong. Syarat-syarat donor darah yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100-180 dan diastolik 50-100. Yang keenam, tidak menderita penyakit beresiko tinggi. Dan yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid, hamil ataupun menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Teman-teman tahu nggak sih, di masa pandemi sekarang ini pasokan darah di PMI kian menipis sehingga sangat membutuhkan pasokan donor darah. Nah, sebenarnya donor darah di masa pandemi aman nggak sih? Jawabannya aman dan sangat aman. Karena pastinya donor darah akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, asalkan kita sehat dan memenuhi persyaratan, kita boleh melakukan donor darah. Jangan takut donor darah, status darah kita berarti bagi mereka. Lalu, bagaimana sih cara menjadi pendonor darah? Cara melakukan donor darah untuk saat ini tentunya memiliki sedikit perubahan. Yang pertama, calon pendonor sebelum memasuki UTD akan dilakukan pengecekan suhu dan wajib mencuci tangan atau memakai hand sanitizer yang sudah disediakan. Selanjutnya, pendonor akan melakukan administrasi, yaitu mengisi identitas serta mengisi riwayat kesehatan. Setelah itu, petugas akan memeriksa kesehatan pendonor sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Lalu, ATD akan melakukan pengambilan darah kurang lebih 10 menit. Dan terakhir, calon pendonor darah juga akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah sebagai bukti telah melakukan pendonoran darah. Dan ingat, setelah 2,5 sampai 3 bulan,
datang kembali ke UTD untuk melakukan donor darah. Lalu, apa sih manfaatnya donor darah? Manfaat mendonorkan darah yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, dapat membuat tubuh menjadi semakin sehat karena dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja hal-hal yang terkait dengan donor darah? Kita sebagai PMR Wira juga bisa membantu dengan cara mendonorkan darah, mengajak, menginformasikan, dan mengorganisir kegiatan donor darah. Your blood is precious. Donate, save life, and make it divine. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give blood, give life. Salam kemanusiaan.